I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Pegawai KPI Komisi Penyiaran Indonesia berinisial MS diduga menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual di tempat kerjanya. Kasus MS merupakan rentetan kekerasan seksual di lingkungan lembaga pemerintah tanpa ada ruang pengaduan. Hal tersebut terjadi karena kebanyakan korban adalah bawahan dan pelaku merupakan orang yang jabatannya lebih tinggi atau sebagai atasan dari korban tersebut. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menerima permohonan perlindungan dari MS, pegawai KPI, yang diduga korban perundungan dan pelecehan seksual. Wakil Ketua LPSK, Edwin Partok, mengatakan permohonan ini akan segera ditindaklanjuti untuk menetapkan status permohonan sebagai terlindung dari lembaganya setelah melalui pendalaman. Kami juga akan mendalami tingkat ancaman dari proses hukum yang berlangsung, dari upaya ancaman fisik, psikis, atau laporan balik kepada pemohon, kata Edwin kepada BBC Indonesia, Kamis 9 September 2021. Kasus ini bermula dari beberapa waktu lalu, seorang pegawai KPI berinisial MS yang menyatakan secara terbuka dalam suratnya kepada publik bahwa ia dirudung dan dilecehkan secara seksual oleh 8 rekan teman kerjanya. Kasus ini juga sudah ia laporkan ke pihak kepolisian, namun laporan itu tidak ditindaklanjuti. Atas pesan yang telah beredar di publik ini, beberapa rekan kerja MS yang dituduh melakukan perundungan dan pelecehan seksual berencana untuk melapor balik MS. MS juga melaporkan kasusnya ke kantor Komnas HAM awal pekan ini. MS telah memberikan keterangannya kepada Komnas HAM atas dugaan perundungan dan kekerasan seksual selama bertahun-tahun bekerja di KPI. Komnas HAM mengagendakan pertemuan dengan pihak kepolisian dan KPI rencananya minggu depan, kata BK Ulum Hapsara, anggota Komnas HAM. Kasus yang dihadapi MS ini bukan yang pertama kalinya terjadi di lingkungan pemerintahan. Komnas HAM sendiri telah menerima laporan kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2020 mencapai 2.389 kasus, meningkat dari tahun sebelumnya 1.419 kasus. Namun jumlah kasus kekerasan terkait lembaga negara atau instansi pemerintah tidak banyak. Semoga dari kejadian kasus MS ini kedepannya dapat dibuat standar penanganan terhadap perundungan dan pelecehan seksual di tempat kerja.